Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini bersama saya Maria Hutasoid yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama pemirsa, diduga karena mengantuk, 4 unit kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Adinegoro, Padang, Sumatera Barat. 5 orang pengendara dan penumpang terluka serta dievakuasi ke rumah sakit. 2 unit mobil minibus ringsek dan terbalik di tengah Jalan Raya Adinegoro, Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang usai saling bertabrakan. Sementara itu 2 unit sepeda motor milik 2 orang pelajar juga mengalami rusak parah yang diduga dalam kondisi kecepatan tinggi. 5 orang pengendara dan 1 orang penumpang mobil mengalami luka parah dan tergeletak di tengah jalan raya sehingga dievakuasi oleh warga setempat ke rumah sakit terdekat. 2 orang diantaranya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kecelakaan beruntun ini diduga penyebabnya salah satu pengemudi minibus mengantuk mengendarai kendaraan. Untuk saat ini seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolsek Koto Tengah. Sementara korban dirawat di Rumah Sakit Jamil Padang dan Puskesmas Lubuk Buaya. Minibus BA 1567XE yang datang dari arah utara menuju arah selatan, atau yang tepatnya di Simpang Kayu Kale menuju Simpang Anair, terus sampai di TKP karena mengantuk tertabrak minibus BA 1511NJ, Sulanto BE 4383TF dan sepeda motor BA 3891HF yang berada di depannya, yang datang berhenti untuk belok kiri yang berada di depannya dan sebelumnya datang dari arah yang sama. Jadi untuk masing-masing korban berjumlah sekitar 5 orang, yang 4-nya luka ringan, yang 1-nya luka berat. Sementara itu pemirsa, melawan dan mencoba kabur saat hendak ditangkap, pelaku perampokan tersungkur diterjang timah panas. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tidak segan untuk melukai korbannya dengan senjata tajam. Indra Junaidi yang merupakan residivis dengan kasus yang sama tidak berkutik saat tim dari Polres Tabarelang menyergap sebuah rumah kos di wilayah Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat hendak diamankan, pelaku berupaya untuk melawan dan berupaya kabur. Pelaku tersungkur setelah kedua kaki pelaku ditembak petugas. Saat menjalankan aksinya, pelaku selalu menggunakan senjata tajam dan tidak segan untuk melukai korbannya apabila tidak memberikan harta milik korban. Dalam beberapa kali aksi kejahatannya, pelaku berhasil menggondol harta korban hingga jutaan rupiah. Polres Tabarelang berhasil mengamankan 1 orang pelaku inisial I, yang mana adalah seorang residivis dengan kasus curanmor dan kasus-kasus curas lainnya, dan berhasil kita amankan. Dan yang bersangkutan juga pada saat kita amankan sempat hampir melukai juga personel kita dengan menggunakan senjata tajam, tetapi yang bersangkutan bisa kita lumpuhkan. Pak, pelaku melukai korban, Pak? Ya, melukai korban, akhirnya ada luka tusuk di bawah ketiak korban, dan yang korban sendiri juga masih dirawat di rumah sakit. Apa yang diambilnya, Pak? Yang diambil dari barang-barang tersebut ada berupa handphone, kemudian ada tas yang berisi uang, yang mana barang tersebut sudah kita amankan juga. Pak, pelaku itu bekerja sendiri atau ada rekannya? Masih kita coba kembangkan lagi, yang pasti 1 orang sudah kita amankan. Petugas juga mengamankan 2 bilah senjata tajam berupa pedang, 1 ceruit, obeng, serta handphone dan tas milik korban sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan, ancaman 9 tahun penjara. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Indonesia Hari Ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia hari ini. Pemirsa, Satreskrim Polres Bintan menangkap pelaku pembakaran lahan di Kampung Limau Manis, Desa Kuala Sempang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Bintan. Pelaku diduga sengaja membuka lahan dengan cara dibakar hingga menghanguskan lahan seluas 10 hektar. Pelaku pembakaran hutan diketahui bernama Suradi alias Ati. Pria tersebut diduga membakar lahan miliknya untuk ditanami pisang dan nanas. Namun api cepat membesar hingga merembet membakar kabel listrik sepanjang 150 meter. Akibatnya api merambat ke lahan kering lainnya dan arus listrik sempat terputus di desa tersebut. Kapolres Bintan AKBP Bambang Sugihartono mengatakan kejadian tersebut sekira pagi dini hari dan pelaku bermaksud untuk membuka lahan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepatu boot, ember, sisa kayu yang terbakar dan kabel listrik. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 108 Junto pasal 69 ayat 1 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sekira pukul 03 dini hari, tersangka ini melakukan pembakaran lahannya untuk membuka lahan. Ya. Nah, sejak itu ternyata api membesar sehingga menyebabkan sekitar itu terbakar. Tim sudah turun, namun di situ lahan cukup lahan gambut sehingga tiap hari terbakar sampai dengan tanggal 19 bulan 2 2021. Pada satulah kita lakukan penangkapan, yang bersangkutan ada di lokasi di TKP sedang berusaha melakukan pemadaman api. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat sebanyak 7.000 lansia siap menjalani vaksinasi COVID-19 pada gelombang kedua yang akan dilakukan pada awal Maret ini. Vaksinasi terhadap lansia dan pekerja publik tersebut dilakukan di masing-masing ibu kota provinsi se-Indonesia termasuk Kota Kendari. Vaksinasi COVID-19 gelombang kedua di Kota Kendari yang dimulai pada Maret ini akan menyasar golongan lansia usia 60 tahun ke atas dan pekerja publik. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari Dr. Rahmi Ningrum menjelaskan, kuota vaksinasi bagi lansia yang disediakan oleh pemerintah pusat hanya berjumlah 7.000 orang. Namun bentuk dan dosis dalam satu botol vaksin yang akan diberikan berbeda dengan tenaga kesehatan, yakni terbagi menjadi 10 dosis dalam satu kemasan. Golongan lansia juga akan menerima 2 kali tahapan vaksinasi, namun rentang waktu dari tahapan pertama ke tahapan kedua adalah 28 hari. Untuk registrasi pendataan penerima vaksin golongan lansia akan dilakukan oleh masing-masing kelurahan. Lansia tetap diberikan 2 kali suntikan, tapi dengan interval waktu 28 hari. Ya. Kalau nakes kan 14 hari, ya, kalau lansia 28 hari. Kalau data sasaran yang kami terima dari pusat itu sih sekitar 7.000 lebih. Proses Persentasenya gimana? Persentase ini deh, daerah bisa. Pemirsa, Indonesia hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Kita kembali di Indonesia hari ini, pemirsa. Bupati Manggarai Heribertus Napit dan Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut melaksanakan upacara serah terima jabatan di Aula Kantor Bupati Manggarai pada 1 Maret 2021. Upacara serah terima ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Upacara serah terima jabatan dari PLH Bupati Manggarai Fansial Dus Jahang kepada Bupati Manggarai Heribertus Nabit berjalan dengan lancar. Bupati Manggarai mengatakan dirinya akan fokus membereskan RJMD yang ia sebut sebagai pilot dalam menjalankan program di masa yang akan datang.
Selain itu, Heribertus akan mengoptimalkan aset-aset milik pemerintah demi meningkatkan PAD. Heri menilai manajemen pengelolaan aset daerah sebelumnya tidak dilaksanakan dengan baik sehingga berdampak pada tingginya biaya ekonomi di Kabupaten Manggarai. Dalam program 100 hari kerja, Heribertus Nabit fokus menata kebersihan kota. Salam kebajikan. Saya kira kita jangan terjebak dengan 100 hari ya. Ya. 100 hari yang pasti bahwa kita bereskan perencanaan. Kita bereskan perencanaan pembangunan. Yang tadi saya bilang RPJMD. Karena RPJMD itu menjadi pilot di menjadi pengarah dalam 4-5 tahun ke depan. RPJMD. Pertama, pokoknya perencanaan itu dibereskan. Satu. Yang kedua, kalau kita mau prioritas, tidak dalam konteks 100 hari, ya kebersihan kota. Kebersihan kota. Nah, kebersihan kota ini akan jadi dalam 3-4 bulan ke depan ini akan jadi prioritas penanganan. Saya kira tidak umum dalam nanti akan kita bicara rapat khusus. Ini terkait infrastruktur di seluruh Kabupaten Manggarai ini kan sudah mulai rusak parah nih, betul. Kira-kira fokus nanti apakah seluruhnya jalan-jalan di pelosok Manggarai ini direhab total atau bagaimana nih? Ya, sesuai visi misi Pak Bupati. Off the record yang ini bukan mulai rusak parah, sudah lama rusak parah. Bukan bermulai, sudah lama. Itu kan ada off the record nih. Pemirsa, warga desa Golowas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, berlomba-lomba menanam kacang tanah. Uniknya, hasil kacang tanah tersebut tidak dijual, namun hanya dikonsumsi sebagai makanan ringan di sore hari maupun waktu santai bersama keluarga. Jika di daerah lain, para petani menanam kacang tanah untuk dijual. Berbeda halnya di desa Golowas, Manggarai Timur. Warga justru menanam kacang tanah untuk dikonsumsi sebagai makanan ringan. Hampir semua warga memiliki ladang kacang tanahnya sendiri. Kacang tanah biasanya ditanam pada lahan kosong yang cukup subur dan ditanam pada awal musim hujan, yaitu di bulan Oktober sampai Desember. Kacang tanah dipanen pada umur 3-4 bulan pasca ditanam. Kacang tanah juga digunakan oleh warga sebagai bumbu masakan dan salah satu bahan adonan kue. Selain itu juga dapat disuguhkan sebagai makanan ringan yang dihidangkan kepada tamu saat acara besar di desa Golowas. Untuk bumbu masakan, yang lainnya juga untuk adonan kue. Umur dari kacang tanah sendiri berapa lama itu, Ibu? Umur kacang biasanya 3 bulan saja. Itu ditanam di musim hujan atau bagaimana, Ibu? Ditanam pada musim hujan pada bulan November atau Oktober. Kalau ditanam di bulan November itu dipanen kira-kira di bulan berapa? Kalau tanam bulan November, panennya sekitar bulan Februari atau awal Maret. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Maria Hutasoid, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.